Kajian tentang kebijakan publik berdasarkan pada fenomena perdebatan antara Gubernur Papua Selatan dengan salah satu anggota MRP tentang kepengurusan PKK tingkat Provinsi Papua Selatan di acara pelantikan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, jika melihat kasus yang digugat dan diperdebatkan oleh salah satu anggota MRP yang juga merupakan aktivis perempuan Papua, beliau mempersoalkan tidak representatif terakomodirnya perempuan-perempuan Papua Selatan dalam kepengurusan PKK tingkat Provinsi Papua Selatan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa gugatannya itu memang benar adanya, ya, karena dalam kerangka otonomi khusus, namun bisa kita katakan waktu dan tempat yang salah. Kemudian yang kedua, ditanggapi oleh Gubernur Papua Selatan yang juga dengan cara emosional, sehingga terkesan gubernur juga menggunakan cara-cara tanggapan yang kurang etis. Dan ini sudah tersebar di video secara viral, sehingga ini menjadi fokus perhatian publik khususnya di Provinsi Papua Selatan. Namun bukan hal itu yang menjadi fokus saya sebagai pengkaji persoalan ini, tapi lebih pada mengevaluasi akan kelembagaan MRP dan kebijakan gubernur yang diambil dalam konteks otonomi khusus Papua, lebih khususnya Provinsi Papua Selatan. Dengan demikian, saya dapat nyatakan bahwa dengan kasus yang ada ini, sebagian anggota MRP Papua Selatan itu belum memahami atas tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan MRP dalam keikutsertaan pada penentuan sebuah kebijakan publik dalam konteks otonomi khusus Papua, wal khusus di Provinsi Papua Selatan. Dan juga Gubernur Papua Selatan pun bisa saya katakan belum paham juga akan aturan pembuatan proses kebijakan publik dalam kerangka otonomi khusus. Sehingga yang terjadi, yang kita saksikan dalam video yang sudah kita sama-sama lihat dalam berbagai media online yang ada. Sehingga hal-hal yang menjadi pembahasan secara konkret bagi saya adalah, okelah, gubernur membentuk TP PKK berdasarkan aturan Permendagri nomor 36 tahun 2020 pasal 3 ayat 2 yang menjadi perintah gubernur membentuk TP PKK tingkat provinsi. Namun di satu sisi gubernur juga perlu memperhatikan kerangka otonomi khusus daerah Papua Selatan. Ketika kita merujuk pada PP nomor 54 tahun 2024 tentang Majelis Rakyat Papua atau yang disingkat MRP, itu di bagian 6 tentang tata cara pemberian pertimbangan terhadap perlindungan hak-hak orang asli Papua, pada pasal 41 itu dijelaskan kebijakan daerah dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Perlu disampaikan kepada MRP untuk mendapatkan pertimbangan.
Sehingga jauh-jauh hari seharusnya MRP Provinsi Papua Selatan ini harus sudah mempersiapkan aturan-aturan khusus atau yang kita kenal dengan Perdasus itu. Terkait dengan apa? Terkait dengan kebijakan publik yang ditetapkan untuk kepentingan perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, khususnya di Papua Selatan. Nah, keterlibatan orang Papua khususnya di Papua Selatan ini dalam objek kebijakan publik tersebut. Nah, pembentukan TPPKK ini adalah bagian daripada kebijakan publik. Karena apa? Di dalam aturannya sudah jelas untuk pemberdayaan keluarga. Otomatis masyarakat bagian terkecilnya adalah keluarga, dan keluarga notabene adalah perempuan-perempuan Papua yang mengurusi keluarganya dalam konteks kerangka daerah otonomi khusus. Sehingga penilaian saya, MRP ini kurang peka terhadap kondisional yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga anggota-anggota MRP itu ya bisa saya katakan tak kaget-kaget ketika ada kebijakan yang muncul. Kok tidak terakomodir ini orang asli Papua? Kok seperti begini? Kok seperti begini? Akhirnya muncul perdebatan yang tidak etis. Dan itu muncul di permukaan, muncul di publik melalui media-media online. Di samping itu juga, gubernur juga harus mampu memahami akan penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil di daerah otonomi khusus itu. Karena aturan sudah jelas seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ada aturan-aturan yang saling linear, saling berkaitan, dan itu menjadi rujukan untuk pembentukan daripada kebijakan publik khususnya di wilayah Provinsi Papua Selatan. Nah, maka dari itu masalah ini kita harus jadikan sebagai perenungan. Kita harus jadikan sebagai perenungan untuk lembaga MRP dan Gubernur Provinsi Papua Selatan agar mulai fokus dalam membangun sinergitas, khususnya dalam membuat aturan-aturan khusus, Perdasus maupun kewenangan Gubernur Perdasi untuk mengakomodir kepentingan orang asli Papua di wilayah Provinsi Papua Selatan ini. Sehingga tidak terjadi seperti yang kita lihat di dalam video yang sudah sangat viral, yang sama-sama sudah kita ikuti. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan berkati kita dalam menjalankan misi mulia, dalam memperdayakan, melindungi orang asli Papua di tanah yang tercinta ini, di Provinsi Papua Selatan.